Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Roman dari kelas 11 PKR 1. Di sini saya akan melakukan praktek SBE, yaitu perawatan berkala pada posisi lift 4. Pertama-tama turunkan kendaraan dari lift sampai bawah dan pastikan window cover sudah terpasang. Selanjutnya kita tarik tuas rem parkir. Selanjutnya kita akan mengencangkan baut-baut roda sesuai spesifikasi. Di sini kita menggunakan kunci momen. Oke. Untuk yang ini baut sudah dol ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita isi oli mesin. Kita buka mesinnya dulu ya. Oke. Kita taruh. Di sini kita hanya simulasi ya, teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali. Usahakan kita menggunakan majun untuk menjaga komponen-komponen pada mesin. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa air aki. Di sini kita akan mengecek secara visual ventilasi pada aki. Di sini kita lihat-lihat masih tidak ada sumbatan ya, teman-teman. Masih aman. Setelah itu kita akan mengecek. Oh, yang kamu beli ya? Air aki. Di sini menunjukkan pada titik yang merah, berarti aki perlu dicas. Setelah itu kita akan mengecek bodi pada aki. Di sini genangan aki masih full dan kondisi pada aki masih aman, tidak ada lesetan. Oke, selanjutnya kita akan mengecek tegangan pada aki ini. Menggunakan multitester, kita posisikan multitester pada 220 volt. Kita lakukan kalibrasi. Sini hasil kalibrasinya adalah 0,0. Lalu kita tempelkan pada medan aki. Hasilnya adalah 12,21. Berarti aki masih penuh. Nah, kita kembalikan pada posisi off lagi. Selanjutnya kita akan mengecek minyak power steering dan air reservoir radiator. Sini kita siapkan majun. Kita cek minyak power steering. Ini kita lap dahulu untuk mengecek apakah masih ada cairannya atau tidak. Di sini cairan tidak ada, mungkin bisa ditambahkan, harus ditambahkan. Dan kondisi dari
tempat minyak power steering sendiri juga rusak, harus diganti. Dan selanjutnya kita akan mengecek air reservoir radiator. Ya, di sini genangan air melebihi pada titik full, mungkin bisa dikurangi. Dan selanjutnya kita akan mengecek reservoir wiper dan wiper washer. Di sini air masih penuh dan memenuhi standar. Selanjutnya kita akan mengecek fish bill ya, fit bell. Oke. Sini kita menggunakan alat bantu center untuk mengecek fit bill. Di sini fit bill masih bagus, tidak ada retakan pada fish bill atau karet-karet. Dan kita akan mengecek ketegangan. Sini ketegangannya masih bagus. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa selang air pendingin dan penyambungnya. Di sini ada upper hose dan ini penyambungnya. Kita cek. Di sini selang masih bagus dan tidak ada keretakan, dan penyambungnya juga masih kencang. Dan selanjutnya kita cek bagian bawah atau lower hose. Di sini juga permukaan masih baik dan tidak ada keretakan, hanya sedikit kotor. Selanjutnya kita akan mengecek tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Oke, pertama-tama kita copot tutup radiator. Oke, kita cek tutup radiator secara visual. Di sini kelihatannya masih bagus, karet-karet juga masih bagus. Di sini terdapat 2. Oke, kita cek. Kita pompa ya. Iya. Kita usahakan posisikan pada angka kelima. Namun di sini angka terus menurun. Berarti tandanya tutup radiator mengalami kebocoran ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek yang ke bagian dalam radiator. Kita pasang ini ya. Oke, kita pompa kembali. Kita posisikan pada garis yang ke-6. Namun di sini permukaan jarum turun terus, berarti menandakan ada kebocoran. Oke. Selanjutnya kita tutup kembali ya. Apanya? Tutup radiatornya ditutup ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa busi. Di sini kita akan mengecek busi secara visual. Di sini busi masih bagus, tidak ada bekas pembakaran atau tumpahan oli. Kita akan mengukur celah pada busi ya. Kita ukur menggunakan 0,9 mm. Di sini sudah pas ya teman-teman, sudah memenuhi standar lah. Oke, selanjutnya setelah memeriksa busi, kita akan memeriksa kerja PCV dan selang dari keretakan. PCV ya, ini yang ada hijau-hijaunya ya teman-teman.
hijau-hijau ini, dan kita akan mengecek selangnya dari keretakan. Di sini selangnya masih bagus, mulus. Oke, selanjutnya kita akan mengecek, memeriksa dan membersihkan air filter. Kita cek dulu ya teman-teman. Ini kita cek, kita buka dulu. Kita buka, kita cek aman. Kita ambil ini untuk dibersihkan ya teman-teman. Iya. Kita bersihkan menggunakan kompresor. Setelah kiranya sudah bersih, kita pasang kembali ya. Pastikan pada kita memasang, yang kasar itu bagian atas ya. Kita pasang ya teman-teman. Dan kita tutup kembali. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan mesin dan AC. Kita nyalakan mesin. Dan kita akan menyalakan AC. Kita posisikan pada posisi full ya. Sini. AC pada posisi sudah full, tetapi tidak nyala, tapi blowernya masih menyala. Setelah itu kita matikan kembali, AC mati, blower nyala. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa kebocoran oli mesin. Resetter ya. Di sini tidak ada tumpahan oli mesin ya teman-teman. Tandanya masih aman. Ke bawah masih aman ya. Selanjutnya kita akan meriksa air radiator. Air radiator di sini masih penuh, bahkan ini melebihi batas full, mungkin bisa dikurangi. Oke, selanjutnya kita akan meriksa bunyi-bunyi abnormal pada mesin atau bunyi-bunyi tidak normal pada mesin. Dengan kita gas.
Kita periksa ke bagian depan. Sudah di situ. Ya lalu. Ke bagian depan ya. Oke, masih aman. Selanjutnya kita akan periksa. Setelah kita periksa pada bagian-bagian mesin, kita matikan mesin. Selanjutnya kita akan periksa volume oli mesin dan air radiator, tambahkan jika kurang. Kita cek ya volume mesinnya. Di sini kita sediakan majun. Pertama-tama kita tarik ini ya, kita bersihkan. Dan kita masukkan kembali untuk mengecek volume oli mesin. Oke, volume oli pada mesin ini masih bagus dan masih penuh. Setelah itu kita masukkan kembali. Selanjutnya kita akan periksa air radiator dan tambahkan jika kurang. Di sini air radiator masih penuh dan kita cek bagian masih penuh ya, tidak kurang. Setelah itu kita tutup kembali. Oke, selanjutnya kita akan periksa minyak rem dan kopling. Minyak rem sini, minyak rem masih full ya, hanya mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi. Selanjutnya kita akan periksa kopling. Sini kopling masih baik. Pada injakan pertama kopling keras, dari injakan kedua lebih ringan. Menandakan masih baik. Selanjutnya kita lepas pendel cover dan heel cover, lalu tutup kap mesin. Lalu kita tutup kap mesin. Selanjutnya kita akan periksa kandungan gas buang pada posisi mobil menyala agar kita mengetahui kandungannya.
dia? Cek kan. Dari mana dia, Pak? Hah? Enggak. Selanjutnya kita akan koreksi dengan hasil gas buang kita. Di sini CO atau karbon monoksida spesifikasinya adalah 0,00 dan di sini yang kita hasilkan adalah 0,43. Berarti menandakan bahwa melebihi dari spesifikasi, menandakan berarti bensin tidak terbakar dengan sempurna. Selanjutnya adalah HC hidrokarbon, yaitu adalah spesifikasinya adalah 440 ppm. Di sini yang kita hasilkan adalah 205 ppm. Berarti kesimpulannya campuran bahan bakar irit. Selanjutnya adalah karbon dioksida. Di sini spesifikasinya adalah 20% dan hasilnya yang kita temui adalah sama. Berarti karbon dioksida besar. Masalah pada proses pembakaran atau campuran terlalu kaya atau boros. Selanjutnya pada oksigen atau O2. Spesifikasinya adalah 10,16% oksigen besar. Yang kita peroleh di sini adalah 21,24%. Berarti oksigen besar. Berarti knalpot mengalami kebocoran. Dan terakhir adalah lambda. Di sini adalah spesifikasinya adalah 1,329. Berarti campuran irit. Sekian video live 4 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.